dimasukin, dia cari seseorang. Nah aku takutnya dia itu membongkar penyamarannya Renata. Enggak. Dan itu bukan urusan kita, Yasmin. Biarin aja. Aku yakin banget penyamaran Renata dia nggak akan curiga. Percaya deh. Loh, Dokter Putri, kok kamu nggak pulang? Bukannya kamu harusnya udah pulang ya? Iya tante, soalnya saya mau ngambil tas sama HP saya yang ketinggalan di kamar Elangi pas saya terapi tadi. Oh, saya temenin ya. Jangan Yasmin yang ngambil. Udah kamu aja ambil sendiri. Tapi cepetan. Ayo, gak apa-apa tas, saya sendiri aja. Semua ruangan udah aku periksa. Tapi nggak ada tanda-tanda Renata di rumah ini. Tapi nggak mungkin kan orang suruhan aku bohongin aku. Kamar langit. Aku belum periksa kamar dia. Renata, di mana kamu? Aku tahu kamu ada di sini, Renata. Keluar sekarang, Renata. Wait. Kalau emang tadi dibilang GPS HP-nya ada di sini, mending aku telepon dia aja sekarang. Tadi kan juga dikirimin nomor teleponnya. Mati kamu, Renata. Nomornya aktif. Wah, jadi ini benar HP-nya Renata. Luna di kamar langit. Gawat. Aku menghindar dulu deh. Jangan sampai ketemu sama Luna sekarang. Bahaya. HP aku dipegang Luna. Berani-beraninya kamu masuk kamar calon suami saya. Maaf mbak, saya mau ambil HP sama tas saya yang tertinggal. Oh, jadi Dokter Putri itu Renata. Kurang aja. Dasar perempuan gatel. Lo berani masuk ke sini, lo nyamar kayak gini? Tujuan lo apa, hah? Lo mau ngerebut langit? Lo lepasin gak? Enggak, aku gak akan lepasin. Enggak, lepasin! Lo denger.
Lo gak akan bisa ngerebut dia dari gue. Lo ngerti? Langit selamanya milik gue. Dengar dulu. Mbak, HP saya. Luna kenapa tiba-tiba ngebelakangin aku? Apa dia udah kenalin aku ini siapa? Mbak, HP saya. Penyamaran aku sudah ketahuan. HP itu penting loh, Dok. Jangan ditaruh sembarangan. Pantesan tadi saya bingung itu HP siapa, kok saya nggak tahu. Ternyata HP dokter. Kok diem aja? Katanya mau sekalian ambil tas. Iya, nggak benar. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya, Mbak. Dokter yakin nggak ada yang ketinggalan lagi di dalam? Enggak, Mbak. Ya, saya permisi ya, Mbak. Ya, silakan. Apa barusan Luna manggil nama aku? Enggak mungkin aku salah dengar. Dia udah tahu penyamaran anakku. Ya Allah, hamba sadar yang terjadi adalah kehendak-Mu. Aku tidak bisa membawa Renata kembali ke kampung pun terjadi karena kehendak-Mu, ya Allah. Karena itu hamba mohon, lindungilah putriku dimanapun dia berada. Lindungilah Renata dari langit dan juga keluarga Wiratama. Jangan biarkan masa depannya hancur karena mereka, ya Allah. Saya bukan... Saya mau tanya soal langit, Dok. Dia pernah nggak ya nyebutin perempuan yang namanya Renata? Maksudnya Mbak Luna apa ya? Wah, dokter kan terapisnya Langit. Ya, saya pikir mungkin Langit itu udah mulai ingat sama masa lalunya gitu. Dan mungkin dia sebut-sebut perempuan yang namanya Renata. Ada nggak, Dok? Saya belum sejauh itu terapinya.
sih. Kalau gitu, Dok, saya minta tolong ya. Tolong ingetin ke langit soal perempuan yang namanya Renata. Bilangin ya ke dia kalau Renata itu cuman perempuan kampung yang mata duitan, manipulatif, dan suka menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi orang yang kaya sampai-sampai rela ngejual diri ke bos-bos besar. Tolong ingetin ya, Dok, ke langit calon suami saya soal perempuan itu. Baik, Mbak. Saya akan berusaha mengembalikan ingatan langit tentang apapun, termasuk perempuan yang Mbak Luna bilang tadi. Siapa namanya, Mbak? Renata ya? Iya, Dok. Sekali lagi terima kasih ya atas segala bantuannya untuk langit yang sebentar lagi akan menjadi suami saya. Mbak Luna nggak perlu berterima kasih ke saya. Karena itu emang tugas saya sebagai terapisnya Pak Langit. Aduh berdarah ya, Dok. Aduh kayaknya karena cincin saya. Aduh maaf Dok, saya nggak sengaja. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak. Bentar. Ini pakai sapu tangan saya aja. Nggak usah, Mbak. Ntar darahnya juga berhenti sendiri kok. Aku harus dapetin darah Renata. Enggak, Dok. Udah, biarin pakai sapu tangan saya aja ya. Anggap aja ini tanda permintaan maaf saya. Maaf ya, Dok. Sebentar, tahan dikit. Biar darahnya nggak ngalir lagi. Itu kayaknya darahnya udah mendingan deh. Maaf ya, Dok. Kayaknya gara-gara cincin saya tadi. Maaf. Ya udah. Saya permisi, Mbak. Kamu nggak akan bisa lepas dari tangan aku kali ini, Renata. Habis kamu sekarang di tangan aku. Langit? Gimana sayang? Kamu udah ingat sesuatu belum? Apa kamu bisa mengingat sedikit aja tentang masa lalu kamu? Misalnya tentang kejadian sebelum kamu kecelakaan itu? Enggak, Ma. Aku nggak bisa ingat kejadiannya. Nggak ada sedikit pun gambaran yang muncul di ingatanku. Sesi tadi cuma sebentar. Dan masih belum banyak yang dilakukan sama Dokter Putri. Kenapa rasanya aku jadi penasaran sama Dokter Putri? Rasanya aku familiar sama dia. Kenapa aku malah mikirin dia sih? Kamu mikir apa? Langit? Ma, soal Dokter Putri. Kenapa Dokter Putri? Kamu merasakan sesuatu? Kalau Langit masih memikirkan sikap Dokter Putri, berarti dia penasaran karena perasaannya, bukan karena wajahnya. Dan itu artinya hatinya menyadari kalau Renata sebenarnya ada di dekat dia. Aku akan ceritakan semua yang harus Langit ingat soal Renata. Aku gak akan peduli lagi soal kemarahan Mustafa. Gimana sayang? Apa kamu merasakan sesuatu dengan kehadiran Dokter Putri hari ini? Apa ceritain sama Mama? Aku rasanya ini nggak adil buat Luna, Ma.
Maksud kamu apa? Ya aku gak seharusnya fokus ke diri aku sendiri, mah. Aku juga harus mikirin perasaan Luna. Apalagi aku sama Luna sudah mau menikah. Jadi aku harus punya banyak waktu untuk mempersiapkan pernikahan aku dengan Luna, mah. Tapi kamu tahu kan, kalau mama ngelakuin ini semua untuk kebaikan diri kamu. Aku ngerti tujuan mama. Tapi yang dibilang sama Luna juga benar. Sebentar lagi kami akan menikah, mah. Dan aku yakin Luna pasti akan ngedampingin aku, sekaligus ngebantu untuk mengembalikan ingatanku yang hilang. Ya. Mam, aku ngerti banget. Niat mama baik. Mama pengen aku bisa mengingat semuanya lagi. Tapi ada hati yang harus aku jaga, mah. Dan aku sudah janji kalau aku akan menikahi Luna. Makasih ya sayang. Dengan kamu udah ngertiin mama aja, mama udah bersyukur banget. Tapi kalau boleh, mama minta tolong sama kamu. Sekali ini aja. Kamu ikut sesinya dokter Putri. Iya, aku akan lakukan ini demi mama. Makasih sayang. Udah dong, jangan nangis lagi ya. Kalau gitu aku keluar dulu, mah. Mama istirahat ya. Ya. Kak, kita harus ketemu sekarang. Temui aku di taman belakang ya. Ini soal langit, Kak. Oke.